Halo masa ketiga, selamat datang di podcast Bilik Ketiga, bincang lingkup ketiga bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Pada episode kali ini, kami membawakan tema yaitu A Glimpse of the Oil and Gas Industry from an Industrial Hygiene Perspective. Perkenalkan, aku Azara Amalia Putri dari S1 Reguler K3 2020 akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan, aku Maharani Ayun Dias dari S1 Reguler K3 2021. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren nih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya. Selamat malam Mbak Sonia, gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Boleh dong Mbak menyapa masa K3? Halo Amel, halo Mahai. Hai masa K3, perkenalkan nama saya Sonia Kartika Absari, bisa dipanggil Kak Sonia, atau mungkin kalau bisa dipanggil SKH ya. Saya itu dulu kuliah S1 dan S2, lanjut di K3F KMUI, dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan oil and gas di Jakarta. Oh iya, gimana nih kabar Amel dan Mahai, semuanya sehat-sehat ya? Wah, alhamdulillah kalau dari aku kabar baik nih Mbak. Kalau dari Kak Amel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku juga baik nih Mahai. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih ya Mbak. Udah gak sabar nih mau bincang-bincang bareng Mbak Sonia. Oke deh, jadi teman-teman semua, seperti yang sudah disebutkan tadi saat perkenalan, Mbak Sonia merupakan salah satu alumni FKMUI baik S1 dan S2 K3. Oh iya, sebelum kita beranjak lebih lanjut, aku sampaikan disclaimer terlebih dahulu kepada para pendengar bahwa apa yang disampaikan kali ini hanya merupakan sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang narasumber. Jika ada perbedaan pendapat atau sudut pandang dari apa yang telah disampaikan, baik langsung maupun tidak langsung, kiranya hal tersebut murni ketidaksengajaan. Nah iya benar banget, Mbak Sonia saat ini bekerja di salah satu perusahaan oil and gas. Nah mungkin boleh diceritakan dulu nih Mbak, oil and gas itu seperti apa ya? Kalau yang aku tahu sih oil and gas itu ada upstream dan downstream. Nah gimana tuh Mbak kira-kira? Oke, untuk kalau terkait oil and gas, betul sekali ada upstream sama downstream, tapi mungkin kita tidak bahas secara detail tentang upstream dan downstreamnya. Kalau kita biasanya sebut hulu dan hilir kali ya, hulu dan hilir. Jadi kalau di sana itu memang ada aktivitas yang kalau biasa kita sebut operation. Di situ kan ada aktivitas kayak eksplorasi, eksploitasi, productions, operations, dan mungkin ada beberapa kegiatan support lainnya berada di upstream ya, di hulu ya, jadi bukan di hilirnya, bukan di downstreamnya. Nah kalau misalnya aktivitas downstream sendiri sebenarnya banyak ya, mungkin lebih tapi pada prinsipnya adalah kita kalau pernah dengar kata refinery, BBU dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sudah ranahnya skupnya downstream. Pernah dengar juga nih karakteristik migas itu kan ada yang namanya high risk, high cost, sama high technology ya. Nah karena memang kita banyak proses aktivitas di setiap fasenya, sehingga memang yang menjadi salah satu komitmen kita adalah implementasi dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kalau misalnya kita ada lingkungan juga, seperti itu. Wah, oke Mbak. Jadi udah jelas gitu ya, Hai, mengenai oil and gas itu seperti apa. Pasti dari pendengar kita juga kepo banget nih Mbak. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan kalau menjadi bagian dari praktisi K3 di sektor migas? Soalnya nih, sebagai mahasiswa K3, kita seringkali mendengar bahwa kita tuh tetap membutuhkan sertifikasi. Nah, kalau menurut Mbak Sonia nih, gimana nih? Oke, kalau tentang sertifikasi, tadi balik lagi, kita semua profesi kan memiliki skopnya berbeda-beda ya, dan kita berada di area di mana kita tahu ada regulasi, namanya regulasi mandatory dan voluntary. Nah, kalau yang sifatnya
regulatory itu aturan-aturan pemerintah khususnya tentunya ada beberapa mewajibkan sertifikasi tertentu untuk profesi tertentu digunakan tentunya dengan adanya sertifikasi untuk membantu bahwa kompetensi kita, capability kita diakui, profesionalitasnya diakui sehingga kita bisa berkontribusi baik itu di ranah nasional maupun internasional seperti itu. Nah, tapi mungkin tidak hanya sertifikasi karena memang balik lagi itu bagian dari dokumentasi ya, paperwork. Nah, sekarang dari sisi mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau Amel sendiri atau Mahai pernah dengar hal lain ya selain yang berhubungan sama sertifikasi untuk terutama untuk resource bagi praktisi K3? Kalau yang aku tahu ada skill, Mbak. Oh, skill ya. Oke, skill apa tuh ya, Mahai? Kalau yang biasa aku dengar tuh ada hard skill sama soft skill gitu, Mbak. Oke, hard skill sama soft skill. Kalau Amel sendiri gimana? Pernah dengar nggak? Maksudnya kira-kira kalau selain sertifikasi? Pernah dong Mbak pastinya. Tentunya kalau di dunia kerja selain tadi yang udah disebutin Mahai, ada hard skill, soft skill, kita juga butuh bagaimana cara berkomunikasi yang baik, public speaking, negosiasi, terus juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain Mbak. Oke, yes, tepat sekali. Nah, tentunya teman-teman, rekan-rekan sudah terbiasa ya kalau memang yang mengikuti organisasi baik di tempat perkuliahan ya. Ini kita sudah biasa dilatih di organisasi bagaimana mengoptimalkan skill-skill kita selain hard skill. Kalau hard skill secara teknikal, keilmuan dan lain-lain itu kita bisa pelajari melalui referensi yang ada ya. Nah, kalau soft skills sendiri itu butuh proses juga, butuh waktu dan latihan terus ya. Maksudnya berhadapan langsung kayak berkomunikasi, public speaking, negosiasi dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari soft skill. Itu juga cukup membantu. Nah, mungkin ada tambahan lagi selain skill-skill yang ada ya, knowledge tidak hanya secara keilmuan yang secara khusus, tapi knowledge secara umum pun juga diperlukan untuk semakin menambah wawasan kita karena kita akan berhadapan dengan banyak pihak yang tidak hanya sesuai dengan part of kita saja, tapi kita akan berhadapan dengan baik itu lintas sektor ataupun stakeholders yang memang akan kita hadapin dalam nanti baik itu di dunia kerja manapun seperti itu. Dan satu ketertinggal yaitu attitude. Nah, attitude sendiri mungkin kita menganggapnya itu hal yang biasa ya, tapi ini menjadi faktor yang lebih diutamakan karena ini tidak bisa dipelajarin dalam waktu singkat. Kebiasaan-kebiasaan ya, mindset ataupun yang akan berpengaruh terhadap perilaku kita, dan itu akan membentuk sikap kita seperti apa dan akan terbentuk terus akan menjadi karakter ya. Nah, itu yang akan berpengaruh baik di tempat kerja ataupun di tempat manapun seperti itu. Wah, benar banget tuh Mbak. Biasanya nih kita sebagai mahasiswa kalau misalkan mau join kegiatan, tujuan utamanya tuh buat meningkatkan hard skill, soft skill, terus public speaking juga. Nah, di dalamnya juga kita belajar bagaimana kita berattitude juga. Nah, ternyata hal tersebut beneran terpakai ya Mbak di dunia kerja. Betul sekali. Oke, baik Mbak Sonia. Ngomong-ngomong mengenai dunia kerja nih Mbak, kalau K3 itu ada di section apa aja ya Mbak kira-kira? Ketiga itu kalau misalnya kan karena kita sekarang membahas tentang industri oil and gas industry ya, jadi sebenarnya ada di sektor manapun baik di industri oil and gas ataupun non oil and gas ya. Namun dalam skop ini umumnya berada di departemen atau divisi HSE, biasa kita sebut Health Safety Environment. Nah, itu beda-beda juga nih perusahaan, karena tergantung kebijakan juga masing-masing ya perusahaan. Ada juga yang terbiasa dengan menyampaikan dengan QHSE, Quality Health Safety Environment, ada juga HSE saja, Health Safety Environment, ada juga HSSE, Health Safety Security Environment, tapi ada juga SHE, Safety Health Environment.
Jadi ini bukan tentang benar atau salah. Tadi semua perusahaan atau organisasi memiliki kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Tentunya itu yang membedakan ya, seperti itu. Tapi kurang lebih praktisi K3 umumnya berada dalam lingkup departemen tersebut, seperti itu. Baik Mbak, jadi section-section itu tergantung perusahaannya ya Mbak, dan secara umum sectionnya itu ada di HSE, QHSE, HSSE, dan SHI. Wah, jujur aku baru tahu nih Mbak, ternyata ada macam-macam jenis divisi gitu ya Mbak. Nah, aku mau nanya nih Mbak, selanjutnya di section itu umumnya peran dan fungsinya itu ada apa aja ya Mbak? Kalau peran tadi ya, anggap aja kita ambil QHSE ya, kita ngambil departemen QHSE. Di situ ada quality, ada safety, ada health, ada environment, itu memiliki expertise-nya masing-masing. Mbak mungkin tidak bahas secara detail expertise-nya karena memang udah memiliki ahlinya masing-masing. Tapi kalau dalam scope-nya sendiri ada perannya itu umumnya adalah sebagai fasilitator, sebagai koordinator, dan sebagai assurance juga. HSE itu karena kita tahu di lokasi kerja kita yang dengan high risk, high cost, high technology, dan very high potentials di lokasi kerja itu yang membuat kita tahu risikonya itu tinggi, banyak di mana-mana karena aktivitasnya juga komprehensif, sehingga kita perlu bagaimana mengelola risiko itu agar lebih diminimalisir, lebih rendah lagi. Mungkin kalau zero nggak mungkin ya, karena risiko pasti akan selalu ada, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tahu ya, kalau ada fasilitator, assurance. Nah, untuk dari sisi peran assurance sendiri itu ada regulasi tentunya regulasi yang baik itu mandatory atau voluntary, itu kita wajib penuhi sehingga kita bisa comply terhadap aturan yang ada. Itu menjadi poin positif untuk perusahaan, untuk organisasi dalam berkomitmen mengimplementasikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua fasilitator ya. Fasilitator itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa berjalan tentunya karena kolaborasi satu dengan yang lain, dengan divisi lain, bahkan dengan stakeholder pun. Jadi kita juga memfasilitasi kebutuhan satu dengan lainnya sehingga mencapai tujuan bersama yang optimal, khususnya tujuan perusahaan. Nah, koordinator tentunya tadi kan dalam pelaksanaannya kita perlu promosi, perlu intervensi, perlu memberikan advice dan lain sebagainya. Nah, itulah peran itu juga membantu kita untuk bisa mensupport untuk tujuan itu tercapai, seperti itu. Oke Mbak, jadi tadi peran section itu sebagai fasilitator, koordinator, dan assurance ya Mbak? Wah, iya nih Hai, dan bener banget tadi yang Mahai udah simpulin dari yang Mbak Sonia jelaskan. Nah, by the way nih Mbak, aku penasaran nih, untuk industrial hygiene itu masuk ke section yang mana ya Mbak? Terus gimana sih Mbak pandangan atau point of view dari Mbak Sonia sebagai industrial hygiene di tempat kerja? Oke, kalau dari industrial hygiene itu dia masuk bagian dari K3 ya, dan dia umumnya masuk di booknya kesehatan kerja di bagian health ya, seperti itu. Nah, kontribusinya itu sebenarnya kalau misalnya IH itu kan lebih kepada bagaimana arts atau seni untuk mengantisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor lingkungan yang harapannya dengan kita mengetahui faktor-faktor apa sih yang memungkinkan ada di lingkungan kerja dan beresiko untuk mengenai pekerja, baik itu dari bahaya-bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan mungkin ada beberapa yang terkait psikososial juga yang tentunya kolaps dengan rekan-rekan lain, multidisiplin lain. Nah, ini harapannya dapat
kontribusi kita itu dapat meminimalisir risiko, mengendalikan risiko sehingga penyakit atau gangguan kesehatan itu bisa diminimalisir gitu, dan mengurangi cedera juga seperti itu. Nah, karena kita tahu ya begitu banyak ya resiko-resiko di lingkungan kerja, jadi harapannya dengan kita bisa berperan optimal, mengetahui secara spesifik keilmuan dan kontribusi langsung dan tidak langsung bisa menyumbangkan nilai manfaat untuk kita sendiri, pekerja, keluarga, dan masyarakat untuk menjadi sehat dan aman, tentunya lebih baik seperti itu. Wah, baik Mbak. Oke, selanjutnya aku penasaran nih Mbak, kalau dari Mbak Sonia sendiri ada nggak sih Mbak tantangan dalam bekerja nih Mbak? Tantangan apa ya? Tantangan kayak kalau kita sejak masih hidup tentunya pasti akan menghadapi tantangan ya. Nah, bagaimana kita melihat tantangan itu menjadi sebuah hambatan atau menjadi sebuah langkah peluang untuk menjadi lebih kreatif. Nah, tergantung sudut pandang kita. Nah, kalau kita anggap sebagai tantangan, ya kalau dibilang balik lagi karena kita berhubungan sama yang namanya environment, lingkungan kerja. Jadi beda sama kalau kita pekerja ya. Kalau pekerja kita tahu oke, produknya pekerja, dan kita tahu ini pekerja A, pekerja B, pekerja C udah sudah punya name-nya gitu, sudah tertulis seperti itu. Nah, kalau environment, lingkungan itu kita nggak bisa lihat bahwa ini cuacanya seperti apa kondisi force majeure seperti apa, ataupun fasilitas kita apakah mengalami korosif dan lain sebagainya, dan hal-hal yang sebenarnya banyak uncontrolled things, sehingga itu challenge-nya bagaimana kita menghadapi dan lebih sigap, lebih adaptif menghadapi dinamika perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Nah, tentunya dengan mengetahui lebih spesifik itu akan lebih memudahkan untuk mengerucutkan apa yang perlu menjadi diselesaikan lebih prioritas, dan yang mungkin yang tidak prioritas tidak didahulukan terlebih dahulu seperti itu. Dan apalagi ya, kira-kira apa nih kalau menurut Mahaya sama Amel, kalau tantangan apa ya kalau praktisi ketiga itu kira-kira, terutama tentang IHA? Bisa berupa komunikasi, mengkomunikasikan mengenai kesehatan kerja atau industrial hygiene sendiri ke pekerjanya kali ya Mbak. Oke. Kalau Mahai gimana Mahai? Kalau menurut aku kan kalau di dunia kerja itu kan banyak berbagai macam orang yang Mbak, dan sifatnya tuh heterogen, pasti banyak pandangan-pandangan berbeda dari mereka. Nah, mungkin salah satu tantangannya itu bagaimana menyatukan pandangan-pandangan tersebut ya Mbak. Itu mungkin dari aku Mbak. Oke, ya good sih, juga bagus sekali main sama Mel. Saya memang itu salah satu juga creativity juga ya. Tadi balik lagi kita nggak bisa ngontrol kondisi, kita nggak bisa ngontrol lingkungan. Nah, kalau misalnya sudut pandang, setiap orang bebas untuk menyampaikan sudut pandangnya ya. Nah, kalau dalam hal ini, bagaimana kita menyampaikan message kita untuk bisa dimengerti dan dipahami. Tentunya tadi kan kita punya ekspertisnya masing-masing tuh dalam divisi ya. Ada quality, ada safety, ada environment, ada health. Dan itu salah satu sistem. Nah, itu sistem itu yang bisa membantu untuk mensinergikan satu sama lain, sehingga kita sudah punya fundamental dan template-nya ya, platform untuk bisa standar yang sama diperlakukan satu sama lain, siapapun melakukannya sama kalau sistemnya sudah berjalan secara komplit seperti itu. Nah, cuma memang proses untuk menuju sana perlu penyesuaian lagi. Nah, itu kreativitasnya perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, mungkin ada lagi lebih kepada tadi kita menghadapi, menservis, kita namanya customer ya, customer satisfaction. Dalam sebuah kerja itu pasti kita akan menghadapi yang namanya customer. Walaupun kita mungkin adalah sebagai owner ataupun kita sebagai pelaksana, tapi kita juga akan dimanapun kita akan ketemu dengan yang namanya customer. Customer itu
klien terbaik kita, yang kita bagaimana kita mengetahui kebutuhan si customer itu, yang kadang mungkin kita perlu banyak knowledge lebih untuk bisa memahami sehingga bisa menciptakan win-win solution seperti itu. Semoga tantangan berupa uncontrolled themes, penyatuan pandangan, dan tantangan lainnya menjadi peluang dalam berkreativitas dan semoga bisa diberi kemudahan dalam penyelesaiannya. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita ulik. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hari ini hanya bisa sampai di sini nih. Ya nih, walau terbatas hari ini, kita dapat banyak banget informasi. Dan juga tadi penyampaian Mbak Sonia ini sudah sangat komprehensif, jadi kita juga mudah memahami. Nah, dari informasi tadi kita mendapatkan bahwa oil and gas ini adalah sektor industri yang memiliki karakteristik high risk, high cost, high technology karena terdapat proses eksplorasi, eksploitasi, production, operation yang dilakukan di 3 tahapan proses utama berupa upstream, midstream, dan downstream. Karena itulah diperlukan resource yang mendukung agar bahaya dan risiko di tempat kerja dapat diminimalisasi. Salah satunya dengan adanya kesiapan SDM. Adapun kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja nantinya selain background untuk bekerja dan kompetensi, ada skill berupa hard skill dan soft skill serta knowledge dan attitude yang akan diperlukan untuk melengkapi kontribusi kita terhadap masyarakat. Nah, selain itu, dalam hal ini, peran HI yang merupakan bagian dari K3 di Departemen HSE atau sejenisnya di oil and gas, baik di corporate maupun di site, dapat saling bersinergi dan berperan optimal sebagai fasilitator, koordinator, dan assurance. Sebagai praktisi HI yang berkontribusi pada kesehatan lingkungan kerja melalui usaha-usaha promotif dan preventif dan terus berkolaborasi di lintas multidisiplin, sehingga tetap terus semangat memberikan manfaat, meminimalisir risiko kesehatan, sehingga adaptif dan agile dalam menghadapi dinamika perkembangan industri ke depannya. Nah, sebelum berpisah, mungkin bisa nih Mbak Sonia menyampaikan pesan-pesan untuk mahasiswa K3 sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Oke, mungkin sedikit sharing untuk closing statement saja sih. Saya pribadi juga masih sama-sama belajar dan berproses. Tidak ada senior dan tidak ada junior ya, semuanya sama-sama belajar. Kita sharing di sini, brainstorming. Tentunya saling mengingatkan ya, karena waktu terus berjalan, industri perubahan, dinamika terus berubah dan tidak dinamika kehidupan dalam konteksnya adalah dunia pekerjaan pun kita tidak pernah ada yang tahu ya. Nah, dalam hal ini profesi pun berubah-berubah ya, banyak yang profesi-profesi baru yang kita sama sekali tidak terfikirkan dulu. Mungkin dulu IPA harus IPA, sosial harus sosial gitu. Semuanya punya peran yang memberikan manfaat dimanapun berada. Nah, dalam hal ini rekan-rekan dengan tentunya yang memiliki latar belakang, apalagi punya keunggulan masing-masing, capability masing-masing, dilengkapi dengan skill, knowledge, dan attitude yang mumpuni, itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik, yang memberikan manfaat ya. Karena kita nggak ada yang namanya Superman, tapi yang ada super team. Jadi kalau dengan berkolaborasi, kompetisi boleh, tapi kolaborasi itu udah saatnya kita berkolaborasi, karena nggak akan ada bisa berdiri sendiri ya, semuanya tentunya saling bekerja sama. Nah, harapannya kita sebagai praktisi K3, baik itu scope dengan scope health-nya, dalam hal ini izin industri, dapat berperan memberikan sumbangsinya untuk membantu meminimalisir, mengelola risiko yang ada, sehingga dampak dari bahaya dari kesehatan lingkungan kerja ini terhadap pekerja bisa diminimalisir, sehingga kita dapat terlindungi lebih awal, baik diri kita, pekerja, keluarga, dan masyarakat. Nah, lakukan yang terbaik, tetap semangat, tidak jumawa, karena semua nggak akan ada yang berhasil tanpa adanya proses untuk bisa mencapai impian masing-masing ya.
tetap semangat, baik teman-teman yang masih di tempat perkuliahan ataupun yang udah terjun. Kita saling bekerja sama, saling mensupport satu sama lain untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Mungkin dari Mbak cukup. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Amel dan Mahai, silakan. Wah, terima kasih banyak Mbak Sonia atas pesan dan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa memberikan gambaran untuk mahasiswa K3 sebelum terjun ke dalam dunia kerja. Nah, sekian dari aku, Azara Amalia. Dan aku Maharani Ayun Dias, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda. Karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye.